Halo, saya Ruki Harwahyu, staf pengajar tetap di Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada video singkat ini, mari kita bahas bersama mengenai malware pada smartphone atau sering juga disebut sebagai virus. Kita nggak akan langsung ngomongin tentang virusnya, tapi mungkin kita kupas dulu hal-hal yang dasar yang menurut saya sangat penting biar bisa melindungi diri kita. Ya, telepon genggam atau sering disebut smartphone, ya, memiliki sistem operasi yang membuat dia smart atau sering disingkat OS ya, operating system. OS yang umum diantaranya Android dan iOS untuk iPhone. OS dirancang untuk bisa mengakses dan mengendalikan semua hardware, semua komponen pada smartphone kita. Seperti misalnya membaca, menulis, menghapus, atau mengedit suatu file dari tempat penyimpanan, ya alias memori ya, misalnya kartu SD card ya, atau memori yang ada di handphone itu sendiri, mengakses kamera untuk mengambil foto atau video, membaca stream dari mikrofon, melakukan panggilan, SMS, notifikasi, dan lain sebagainya. Termasuk mekanisme tertentu untuk membaca data dari aplikasi lain. Malware atau virus pada dasarnya adalah sebuah aplikasi atau tulisan atau kode program yang dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh operating system sebagai kumpulan instruksi. Ada berbagai panduan di internet yang sebenarnya bisa diikuti oleh semua orang untuk bisa membuat aplikasi, misalnya di Android atau di iOS. Panduan ini bisa dipakai untuk bikin aplikasi yang berbagai fungsinya, dan termasuk juga untuk bisa membuat sesuatu yang misalnya menampilkan iklan, atau misalnya membaca data-data penting, ya, atau sampai bisa mengakses atau menguras rekening pribadi di mobile banking, aplikasi mobile banking kita, ya. Umumnya, di smartphone modern, aplikasi itu diinstal melalui jalur-jalur resmi, seperti misalnya kita unduh langsung dari Play Store dan diinstal dari sana untuk Android, ya. Dan secara teori ini yang lebih aman, lebih minim risikonya. Namun, aplikasi juga bisa kita peroleh lewat jalur yang lain. Misalnya, kita copy sendiri dari micro SD atau flash drive melalui USB OTG, ya. Kalau misalnya ini aplikasi handphone Android, berarti filenya adalah APK, ya. Kemudian, menerima data dari email, menerima APK tersebut dari email, dari WhatsApp, dari Line, dari messaging application lainnya, ya. Atau kita mengunduhnya sendiri, ya, baik kita sadari maupun tanpa kita sadari ketika kita mengunjungi suatu website, atau dari iklan yang muncul yang secara tidak kita sadari, sebenarnya ketika kita klik atau kita tutup itu mengunduh suatu APK. Nah, ini yang ada risikonya. Risikonya cukup tinggi. Apalagi apabila perancang aplikasi yang berbahaya ini, juga mereka umumnya sudah merancang bagaimana agar file-file ini bisa sampai ke handphone kita dengan selamat tanpa kita curigai, dan bisa kita klik atau kita tap, ya, supaya mereka berjalan, ya, dan kita tidak menganggapnya berbahaya. Misalnya, lewat iklan yang muncul, yang tulisannya atau gambarnya bikin kita pengen banget ngeklik iklan tersebut. Atau bahkan tombol close dari iklan tersebut, kalau diklik itu sebenarnya mendownload aplikasi yang berbahaya tadi. Dan tentunya dilanjutkan juga dengan permintaan dari aplikasi tersebut untuk menginstalnya, ya, yang mungkin disampaikan lewat gambar, lewat tulisan yang membuat kita merasa itu legitimate atau itu tidak berbahaya. Selanjutnya, bila operating system kita sebenarnya sudah terupdate ke versi yang paling aman, malware ini akan umumnya, ya, meminta operating system untuk menampilkan sesuatu, menanyakan kepada kita sebagai usernya untuk mengizinkan aplikasi ini yang mungkin tadi menyamar, ya, untuk mengakses beberapa hal atau melakukan untuk mengizinkan beberapa permission. Nah, ini tergantung dari malware-nya, permisinya apa saja. Misalnya, ada malware yang tujuannya mencuri OTP, ya, dari SMS, OTP dari WhatsApp misalnya, ya. Mungkin dia akan minta izin untuk membaca SMS, membaca notifikasi. Ada juga malware yang mungkin tahu kelemahan dari aplikasi lain, misalnya aplikasi mobile banking yang polanya sudah dia pelajari, ya. Dia meminta izin, ya, kepada sistem operasi kita untuk membaca file-file sistem dari aplikasi tersebut, ya. Ketika kita klik yes atau allow, ya, semua itu bisa terjadi, ya. Makanya kita harus waspada. Yang pertama, kita harus pastikan update OS kita, kemudian hindari menginstal aplikasi-aplikasi yang aneh, yang dari sumber yang tidak kredibel, yang pengelolanya kita tidak tahu, ya. Hindari juga mengunjungi website-website yang aneh, karena mungkin dari sana ada tombol yang tidak terlihat, atau kita nggak ngeklik tiba-tiba muncul pop-up, dan lain sebagainya, ya. Mungkin kelihatannya itu biasa saja, atau hanya sekedar iklan, tapi bisa jadi itu berbahaya. Waspada sebelum mengunduh setiap file yang kita terima dari siapapun, termasuk orang yang kita kenal. Karena bisa jadi mereka juga korban dari malware. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.